Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Pergi haji umroh, jalan-jalannya senang, pas sudah ibadahnya berat. Kita doakan yang sedang berhaji, terutama ketua takmir ya, wah jadikan hajinya mabrur, amin ya rabbal alamin. Yang belum berangkat semoga diberangkatkan minimal umroh, amin. Tapi kata Nabi, nanti di akhir zaman orang umroh itu jalan-jalan. Semoga yang hadir ini umrohnya bukan jalan-jalan, tapi karena ingin memakmurkan rumah-rumah Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelum umroh di sana, makmurkan dulu yang di sini. Ya, sebelum tawaf di sana, keliling dulu di dalam diri. Ya, sebelum ziarah yang di sana, berziarah dulu, kunjungi dulu diri yang sejati. Insya Allah koneknya kuat nanti, amin ya rabbal. Wa faddalahum bi tazkiyatin nufusi wa bi tirkatil arwahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Amma ba'du, para guru, para mursyid, para kiai, para pengurus jamaah yang mencintai Allah. Rasulullah saksi setiap orang yang suka ke masjid, annahu mu'minun billah, orang itu mukmin kepada Allah. Semoga kita termasuk orang yang dipersaksikan baginda Nabi Muhammad SAW. Iman ini anugerah dari Allah, tapi syaratnya kolbunya harus dibuka, dan kita bersyukur Allah membukakan kolbu untuk beriman. Alhamdulillahirabbil. Oleh karenanya iman bukan untuk berbangga, tapi iman itu untuk bersyukur. Itulah nikmat batin. Makanya jika di Quran dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat. Nikmat paling utama adalah nikmat iman. Jadi nikmat itu bukan hanya duit, bukan hanya beliau jadi asisten 7 hari, 7 hari. Itu nikmat zahir. Ada nikmat rohani, ini paling mahal. Nikmat qalbiyah, nikmat yang turun kepada kalbu, itu nikmat beriman kepada Allah. Iman itu di kalbu, sekali masuk nggak bakal keluar. Jadi jika ada orang murtad, jika ada orang kemudian menjadi musuh Allah setelah katanya berislam, mungkin dia baru berpakaian muslim, belum masuk iman ke dalam kalbunya. Dan iman ini tidak mungkin sampai kepada kita kecuali dengan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di dalam Al-Quran dikatakan, ingatlah ketika orang beriman telah sedang dan akan selalu diuji, ditarbiyah, wazulzilu, dan sudah sedang dan akan selalu ubtuliyah, digoncang, wazulzilu, dan mereka dibikin goncangan. Makanya hidup kalau nggak ada goncangan, jangan-jangan imannya sudah nggak ada. Emas itu supaya dia ketahuan emas, maka orang yang cari emas dari pasir, pasirnya digoyang, digoyang, terpisahlah antara pasir dan emasnya. Maka orang beriman
Zahirnya mungkin mereka merana karena diuji, tapi batinnya mereka sedang berbahagia. Ini yang dikatakan Imam Mu'ta'ilah Sekandari, bahwa ujian bala bencana itu Idul Muridi, hari raya para murid. Jadi kapan kita berhari raya? Kalau kita masih diuji oleh Allah Subhanahu, itu Allah lagi nyapa, Allah lagi sapa. Dan ujian itu tidak melulu buruk. Ada ujian kebaikan, kayak Pak Asisten 1 nih dapat jabatan baru, itu ujian. Pak Wali Kota kita sampaikan salam kami kepada beliau, Pak Ratu Dewa. Semoga Allah berkahi. Biasanya kalau di kota di sana di luar, di Jawa ada satu kota, kalau bantu kiai dia lupa bantu wong cilik. Jangan sampai lupa pembangunan, jangan. Ini kalau Pak Presiden bingung mikirin dana makan siang, di sini jangan sampai pusing mikirin dana merbot. Biasa aja, ya, pandai-pandai aja silaturahim, nanti ada duitnya, insya Allah. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita kirimkan salawat cinta, salawat rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan asyadun nas bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal. Hadis sahih. Orang yang paling banyak diterpa, diuji oleh Allah para nabi, lalu pewaris para nabi, lalu pengikut para nabi. Tadi ujiannya ada dua, ada baik, ada buruk. Itu cuma cek aja. Di saat diberi nikmat, dia pandangkah yang maha memberi nikmat adalah Allah? Di saat nikmat dicabut, dia masih bertuhankan kepada Allah. Iman kalau benar masuk di kolbu, sama aja. Dia mau senang, susah, imannya nggak hilang. Mau senang, susah, imannya nggak hilang. Kenapa? Imannya sudah di dalam. Sholatnya banyak, sholatnya dikit, imannya sama. Karena iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Yang bertambah cabangnya, yang berkurang cabangnya. Jadi jika ada ungkapan iman naik turun, itu cabang-cabang iman. Ya, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, jika iman sudah masuk ke dalam diri, dia tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau dia bertambah bid'ah, kalau berkurang zindik. Dia begitu aja, ya. Semoga semua yang hadir Allah betul-betul tancapkan iman di dalam diri. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita perbarui imannya, baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami perbaharui persaksian kami, iman kami, bahwa tiada yang berhak disembah, tiada yang maha menguasai diri kami kecuali Engkau semata. Dan kami bersaksi kekasih Engkau Sayyidina Muhammad SAW adalah Rasul dan hamba Engkau Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi mengatakan jaddidu imanakum. Iman mesti selalu diperbaharui. Maka salah satu amalan kami di Ribat Kiai, sebelum zikir kami memperbaharui syahadat dulu. Sebelum baca Fatihah, baca istighfar, perbaharui iman dulu. Berarti iman ini boleh terjadi usang. Dia akan mengalami berdebu. Tempatnya, imannya nggak berdebu, tempatnya berdebu, yang bernama kolbu atau jiwa. Sesuai dengan usulan tema dari pengurus, ini siapa yang bikin tema ini? Temanya serius amat ini. Apa? Penyucian diri. Aduh, berat kali nih. Menyucikan hati.
situ punya hati nggak? Sehingga perlu diuji. Nyaman nggak tidur di kasur kotor? Nyaman? Nyaman nggak masuk mobil, naik motor, duduk di kursi yang ada kotorannya? Nggak nyaman. Nyaman nggak makan, lalar berkeliaran terbang di piring kita, nyaman nggak? Itulah kondisi orang yang membiarkan hatinya tidak dibersihkan. Bersihin piring tiap hari atau sekali doang seumur hidup? Ya, habis itu makan dibersihin lagi atau biarin, kan udah kemarin. Kok nggak dibersihin piringnya, kan udah kemarin, gitu ya. Itulah kebanyakan orang awam menganggap saya sudah zikir Pak, kok hati nggak tenang, karena zikirnya sudah. Saya sudah haji, sudah sholat, ya kalau sudah ya sudah. Kalau ruh dia tidak pernah kotor, ruh itu hanya terhijab, terhalang. Yang kotor itu kolbu, kotorannya disebut penyakit. Kemudian jiwa, nafs. Maka Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah bersumpah dengan jiwa, wa nafsin wa ma sawwaha, surat Asy-Syams. Dan Allah bersumpah demi jiwa. Dalam ilmu akidah tidak diperkenankan bersumpah kecuali dengan Allah. Tapi Allah sendiri boleh bersumpah dengan selain dirinya, karena tiadalah selain dirinya kecuali hanya pancaran dan pantulan nama dan sifatnya. Maka demi jiwa yang ada zuhur tajalli Allah, nama Allah, sifat Allah padanya, itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam tafsirnya. Jadi ketika Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang mana Allah bertajalli, berzahir dengan nama dan sifatnya pada si jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum, ya wahai orang beriman, takut kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari mana? Min nafsin wahidah, jiwa yang pertama. Kalau ahli hadis menganggap jiwa pertama itu Nabi Adam. Tapi kalau orang belajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, jiwa pertama itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nafs al-wahidah. Jiwa pertama itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikirimin video sama orang, nggak ada tuh Nur Muhammad, nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada, bukan, kalau nggak ada menurut dia, bukan berarti nggak ada yang sebenarnya. Karena dia memahami nur itu cahaya ini, bukan, ini nur fisik, bukan nur itu. Bapak Ibu ada suka ngaji, suka mendengarkan pengajian, suka, berarti ada nur di hatinya, bukan nur ini. Nur itu sesuatu yang menerangkan jalan kepada Allah. Berarti dia bukan nur sifatnya fisik. Jadi kalau kita bahas nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nur fisik. Nur ala nur. Nur yang bukan nur ini nur fisik. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa, wa ma sawaha, dan demi apa yang Allah telah sempurnakan padanya jiwa. Kapan jiwa sempurna? Apa yang membuat jiwa kita lebih sempurna dari malaikat sehingga Allah perintahkan malaikat sujud kepada kakek kita Nabi Adam? Perhatiin Bapak Ibu, lebih mulia Nabi Adam apa Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia?
Nabi, jika para malaikat disuruh sujud ke Nabi Adam, kira-kira ke Nabi Muhammad disuruh ngapain? Bukan hanya malaikat, seluruh alam semesta akan disuruh sujud kepada nur beliau. Dan sepakat ahli tafsir, bahkan murid dari Imam Salafi bernama Ibnu Taimiyah, murid dia namanya Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim dia mengatakan itu malaikat sujud kepada Adam karena melihat ada nur Nabi Muhammad SAW. Jadi saya heran nih, kok orang ngaku-ngaku ikut ajaran salafus soleh tapi nggak baca tafsir Imam Salafi. Dan Ibnu Katsir ini termasuk bermanhaj salaf. Asbab ada nur itu pada dirinya, malaikat sujud. Kira-kira ama yang punya nur itu kita ngapain kan? Itulah asbabnya kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak berani menatap Sayyidina Muhammad SAW. Nggak, apalagi jalan-jalan di muka depannya nggak berani. Itu asbabnya Sayyidina Utsman malu jika jumpa Nabi. Sayyidina Umar minta maaf terus kalau jumpa. Sayyidina Ali lah satu-satunya orang yang berani berdialog tiktokan nama Nabi Muhammad SAW, karena beliau mengatakan, aku sumber ilmu, Ali lah pintunya. Kalau pintunya nggak bisa diajak ngobrol, gimana ceritanya? Ya. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang mana Allah simpan rahasia nama, rahasia sifat pada dirinya, lalu jiwa itu sawaha, disempurnakan dengan ditiupkan ruh jiwa kepada tubuh. Jadi sawaha bahasa Arabnya taswiyah. Taswiyah itu Allah ratakan, Allah sempurnakan dari ruh kita, jiwa kita yang pertama, kemudian masuk ke tubuh ini, tapi bukan menempati, dia tidak di luar, dia tidak di dalam, dia rahasia Allah semata-mata. Itu namanya jiwa rohani. Jiwa rohani yang kita sebut ruh. Yang kita sebut apa? Ruh. Maka Allah mengatakan, falamma sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi, tatkala aku telah sempurnakan tubuhnya manusia insan dari tanah, dari unsur api, air, udara, aku hembuskan ke dalamnya rohku, bukan zatku. Berarti kan bukan zatku tapi rohku. Rohku artinya hembusan aku, bukan zat aku. Yang mengartikan zat aku, dia sedang membayangkan zat pindah ke tubuh. Itu ajaran menyimpang. Kalau nggak mau disebut sesat, disebut menyimpang. Kata orang, janganlah ngaji-ngaji tasawuf nanti sesat. Ya kalau nggak punya mursyid ya sesat. Nggak punya silsilah sanad ya sesat. Tapi kalau bersanad, bermursyid, berguru, insya Allah tidak sesat. Ini jaminan dari Imam Abu Yazid. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang tidak punya syekh mursyid, maka mursyidnya syaitan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kebanyakan yang komentar nggak punya mursyid. Jadi yang komentar itu setan gitu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bukan dia yang komentar, cuma lidahnya dipinjam syaitan. Jika tubuh ini dari alam bawah, tanah, air, tutup Pak, itu Pak, tutup, biarin anak-anak kita main ya, jangan usah biarin, tutup lagi. Bahasa Arabnya disebut al-alam as-sufla, alam rendah. Tubuh ini dari tanah, air, udara, api, itu disebut alam rendah. Alam apa? Sedangkan ruh itu disebut dari alam tinggi, al-ulya.
Maka ketika digabung itu namanya taswiyah. Apa sebutannya? Taswiyah. Ketika roh itu dihembus namanya nafkhiyah. Ketika tubuh dicipta namanya khalqiyah. Jika kemudian digabung itu namanya insan. Kita ini hasilnya. Makanya yang bikin anak bukan bapak ibu. Bapak ibu cuma melakukan hubungan kasih sayang. Yang menciptakan anak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang punya anak pernah melukis muka anaknya? Enggak ya? Yang maha melukis wajah, mendesain wajah Allah. Tidak bisa request kelamin anak, tidak bisa. Suka-suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, mohon maaf Bu ya, jangan terlalu bangga bisa hamil. Ya, ini anakku ya. Tapi yang bekerja di situ bukan ibu-ibu. Tahu-tahu udah jadi 3 bulan, tahu-tahu udah 6 bulan gitu. Ibu pernah request Bu? Nah, jangan tendang-tendang, ditendang aja terus, benar nggak? Ya begitulah. Karena ibu-ibu sendiri tidak menguasai jabang bayi dalam perutnya. Yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pernah hidup 9 bulan di air, Pak. Betul ya? Mati nggak? Nggak mati kan? Jadi bapak ini kalau dicemburin ke air, tahu cara napasnya nggak mati, Pak. Insya Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ayat berikutnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengajari jiwa. Alhama, ilham artinya Allah mengajari jiwa. Maka al-muallim al-hakiki adalah Allah SWT. Guru hakikat sebenarnya Allah Subhanahu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur dan takwa ini wahai jiwa namanya buruk, ini namanya jelek. Jadi mohon maaf, ini berdebatlah antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Tapi perdebatannya nggak selesai. Kata orang Mu'tazilah, akal sanggup menentukan baik buruk. Kata Ahlus Sunnah, yang baik itu yang disebut syariat baik, yang buruk itu yang disebut syariat buruk. Tapi ini perdebatannya nggak selesai. Mu'tazilah punya dalil, ini ayatnya. Ahlus Sunnah punya dalil tentang syariat. Akhirnya yang melerai perdebatan ini sufi. Ada Mu'tazilah namanya Ibnu Masarrah. Siapa namanya? Orang Eropa, Spanyol. Dia diusir dari kampungnya karena dia berakidah Mu'tazilah yang tadi, yang bilang akal sanggup menentukan baik buruk. Dia berhaji, waktu di Mekah jumpa cucu daripada Imam At-Tustari, namanya Abdullah Al-Hafidh At-Tustari. Mengajarkan kepadanya, nggak begitu debatnya. Dua-dua kalian Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah ini ada benarnya, ada kurang pasnya. Maka beliau sampaikan hadis ketiga, istafti qalbak. Bukankah Rasulullah pernah memberikan panduan, minta fatwalah kepada qalbumu. Itu kepada siapa? Kepada jiwa yang sudah diajar Allah sedari awal, ini baik, ini buruk. Jadi Bapak Ibu, jika mengalami kebingungan di persimpangan jalan, ikut suatu ajaran guru, ikut suatu kajian masyayikh, ikut ajaran seorang habib, kiai, ustadz, mursyid, bingung karena melihat ada yang aneh-aneh pada diri orang itu atau di jamaahnya, gak usah tanya ke macam-macam, tanya yang paling dalam, tanya yang di sini, tanya jiwa yang pernah diajari oleh Allah langsung. Oleh karenanya Imam Najmuddin Kubra
salah satu imam fi sunnah, kata Imam Zahabi, mengatakan apa? Sebenarnya setiap kita boleh mengakses ilmu laduni, ilmu Allah langsung. Bagaimana caranya? Kembalilah ke dalam diri. Dirinya nanti akan ingat, sadar dia pernah diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu laduni itu sebenarnya, kata beliau, ilmu azali. Allah itu sifatnya azali, sekali mengajar selama-lamanya mengajar, sekali memberitahu selama-lamanya memberitahu. Maksudnya apa? Allah tidak pernah berubah-ubah, yang berubah kita. Setiap detik, di setiap saat Allah sedang mengajari ruh, cuma ruh kita tidak sadar. Maka bertanya ke diri paling dalam. Kalau tidak tahu caranya, Nabi mengatakan sholatlah 2 rakaat, bagus-baguskan wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa. Namanya sholat istikharah. Istikharah dulu pas mau nikah dong ya, mau nikah istikharah itu bid'ah. Istikharah itu di setiap urusan, setiap kepikiran istikharah. Kata Nabi, idza hamma ahadukum, kalau kamu mulai berpikir berat tentang sesuatu, maka falyusbighil wudu, baguskan wudu, falyusalli rakaatain, salat 2 rakaat, doa, minta pertanyaan kepada Allah. Ya Allah, jika ini baik menurut Engkau, bukan menurut kita, maka dekatkan dia, dekatkan aku kepadanya. Jika dia buruk bagi menurut Engkau, jauhkan dia, jauhkan aku. Itu bukan hanya urusan jodoh, urusan pekerjaan. Mohon maaf nih Pak Asisten, sebelum menerima jabatan istikharah. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu kata Imam At-Tustari Al-Hafidh ini, lebih kurang ajarannya seperti ini. Untuk masalah hukum syariat, baik buruk sesuai dengan wahyu Allah. Tapi di luar bab syariat, baik buruk, dirimu terdalam yang tahu. Dirimu yang terdalam, diri yang sebenar, dirilah yang tahu. Ya, bisa jadi baik menurut kawan kita, tidak baik menurut kita. Bapak Ibu, kita ini bekerja atau eksis hidup, punya kerjaan, punya status, itu karena ingin eksis terlihat oleh makhluk, ingin menyenangkan orang sekitar, atau supaya keren terlihat orang, atau ingin cari bahagia. Banyak orang merusak dirinya karena ingin terlihat indah depan orang. Maka saya sampaikan kepada yang melakukan operasi ini, operasi itu, kembalilah ke dirimu yang sebenarnya. Yang tahu enak gak enak itu kan badan kita. Terlihat cantik oleh orang, tapi badan kita sakit-sakitan, kecanduan obat penghilang rasa sakit. Untuk apa? Oleh karenanya, hidup karena ingin mencari perhatian makhluk, itu hidup paling sengsara. Jadi kalau ditanya man asqan nas, siapakah orang yang paling sengsara? Jawabannya orang yang cari perhatian makhluk. Oleh karenanya juga Bapak Ibu, jangan bentar-bentar pasang status. Ya. WA ada, Facebook ada, Instagram ada, apalagi TikTok ada. Jadi sehari per jam harus ganti status 4 kali. WA sudah, Instagram lagi, TikTok lagi, Masya Allah. Sibuk ingin terlihat keren oleh orang, haus kepada like. Ini ya, pilih ini apa ini? Cuma ingin di like orang, disuka orang. Nauzubillah, semua termasuk mohon maaf Pak pengurusnya,
berkhidmat saja. Mau jamaah senang nggak senang, emang semua orang senang nggak bakal. Kan nggak digaji juga, santai aja ya. Kalau ada orang protes, udah kamu aja yang buat. Kita sama-sama khidmat, fastabiqul khairat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Banyak orang salah faham, dikira Allah lah pengilham baik buruk. Bukan begitu terjemahannya. Allah mengajarkan jiwa, hai jiwa, ini namanya baik, ini namanya buruk. Bukan baik buruk dari Allah, bukan begitu. Fa'alhamaha, maka dia mengilhamkan, mengajarkan jiwa mana yang fujur, mana yang takwa. Jangan diterjemahkan maka dialah yang menjadikan jiwa baik dan buruk. Itu tidak benar, itu terjemahan sesat ya. Lalu ayat berikut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha aflaha man, sungguh beruntung, sukses, bahagia, man zakkaha, yang mentazkiyah, membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk bawaan tubuh dari alam bawah ya. Sifat buruk tanah, sifat buruk air, sifat buruk api, sifat buruk udara, itu ada pada hewan ternak, ada pada hewan buas. Jika dia hewan ternak, dia mendahulukan syahwat. Jika dia hewan buas, dia mendahulukan emosi. Jadi kalau hidupnya marah terus, itu emosi. Orang emosi, apapun kata kita, kita salah. Ini jadi mas ini, abang-abang ini, kalau istri di rumah lagi emosi, gak usah dijawab-jawabin, tunggu aja agak rada dikit baru dijawab. Karena apapun bapak jawab salah aja, salah aja pak. Ya, iya. Orang kalau benci, iri, dengki. Nah ini perkataan yang kami baca tadi ke Buya Aldo, ke kawan-kawan. Kata Imam Syafi'i, kullu adawatin yurja islahu. Semua permusuhan boleh diharapkan dia kembali baik, islah. Illa adawah min hasadin wa haddin, kecuali orang bermusuhan mengkritik karena iri dengki. Kalau orang suami istri musuh-musuhan karena basic cinta, betul ibu? Ibu-ibu ini ngambek sama suami karena cinta atau karena nggak cinta? Suami ini jalan lirik-lirik yang lain terus ikut gitu ya, bener? Itu karena cinta, bukan karena iri dengki. Saya berkali-kali sampaikan, ini pesan Imam Ghazali dalam kitab Ihya, hati-hati, yang paling bahaya iri dengkinya ulama, nomor 2 umara, nomor 3 pedagang, nomor terakhir petani. Nelayan itu maksudnya kemana? Petani ya? Petani. Ya berarti yang paling bahaya irinya siapa? Ulama. Ngeri kalau ulama. Mursyid kalau iri bawa-bawa Rasulullah. Rasulullah datang kepadaku. Bawa-bawa Rasulullah deh. Aku mimpi Rasulullah. Memalsukan mimpi dia. Ya. Itu kalau orang sudah iri dengki karena atas dasar keulamaannya. Ulama yang iri dengki, ulama yang merasa dirinya ulama. Mau cari tahu siapa ulama? Yang tidak memandang dirinya ulama. Apa arti ulama? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, surat Fatir ayat 28. Yang betul-betul kenal Allah sehingga dia ada rasa takut cuma ulama.
Berarti yang disebut ulama itu yang kenal Allah, nama dan sifatnya, sehingga ada rasa takutnya. Kalau ulama sebenarnya merasa aku ini masih kurang ajar kepada Allah, tidak pantas disebut ulama. Orang saja yang disebut ulama. Jadi mohon maaf, ini rahasia kita ya. Tidak semua orang di NU itu ulama. Menurut ayat ini, ini saksi Pak, ulama lebih gila dari kontraktor. Waktu mau bangun Islamic Center, gila. Nauzubillah min zalik. Bisa main juga dia. Fujuroha. Dia mainkan fujurnya. Kekejiannya keluar. Kopiahnya gak tanggung-tanggung. Pakainya begini. Tasbih. Tahu-tahu. Itu biar kelihatan ulama sama makhluk, dia lupa yang mengulamakan ulama itu Allah. Yang ngangkat orang jadi ulama itu Allah. Masih ingat Barsiso? Barsiso itu diangkat jadi kiai oleh makhluk, Allah nggak angkat dia. Maka dia ibadah 500 tahun lalu terjebak maksiat. Kata syaitan waktu dia sedang disalib, apa kata syaitan? Hei Barsiso, kamu gak malu ahli ibadah 500 tahun punya keramat gak tanggung-tanggung, digantung, besok kalau ketahuan sama jamaahmu gimana? Kalau ketahuan orang sekampung gimana? Malulah Barsiso. Aduh, apa kata orang? Aku ini kan ulama, aku ini kiai, aku ini mursyid, aku ini habib. Akhirnya syaitan datang kepadanya mengatakan, hei Barsiso, maukah kamu selamat? Orang-orang tidak tahu kamu maksiat, namamu harum. Kata Barsiso, siap. Itu syaitan nyamar jadi orang pakai sorban. Jangan dicopot sorbannya kiai. Ini setan nyamar jadi ulama. Ulama bisa nyamar jadi setan loh. Masa kalah keramat sama setan ya kan? Kalau syaitan bisa menyerupai ulama, ulama juga bisa menyerupai syaitan. Kapan? Ke murid-muridnya. Jadi guru mursyid kalau sedang uji murid, dia mengambil rupa syaitan sehingga muridnya tertipu, muridnya kemudian memusuhi gurunya sendiri. Hati-hati. Iya. Nauzubillah, subhanallah. Kata Barsiso, siap wahai Tuan Syekh. Kata Tuan Syekh, syaratnya satu, engkau tundukkan kepalamu, sujud kepadaku. Kata Barsiso, oke. Maka dilepaslah dia dari rantainya, dari salibnya, sujud dia kepada yang berserban ternyata syaitan. Di saat sujud, malaikat maut datang, mati dalam keadaan musyrik, pendosa, pengkhianat, penjilat, penista. Nauzubillah subhanahu. Inilah yang didiskusikan oleh guru kami, mursyid-mursyid kami beberapa waktu lalu selepas kita mengadakan latihan suluk di Sumatera Barat ya. Jadi salah satu guru kami ngajak diskusi. Apa kata beliau? Biasanya yang akhir hayatnya hilang kesadaran itu dulu itu orang yang gak belajar zikir. Tapi kok ini ada kawan saya mursyid, ahli zikir, ahli tarekat, sebelum dia meninggal beberapa tahun kehilangan akal. Kata beliau, Ananda, apa sebabnya? Saya yang nanya guru kita ini. Orang sudah berumur 70-an, guru besar tarekat masih mau nanya. Ini pun kita sudah malu untuk menjawab.
Saya diam sebentar, tapi karena beliau nanya berkali-kali, saya jawab juga. Setelah bertanya juga ke dalam diri, apa jawaban kita yang diilhamkan oleh Allah? Abuya, saya panggil begitu ke beliau, orang semakin tua, kalau kita tua, ruh itu ingin meninggalkan jasad tubuh yang berasal dari alam bawah. Maka di saat dia mau berpisah, jika di saat dia masih sehat, belum sampai kepada kesadaran rohaninya masih terhijab, makanya kehilangan kesadaran, hilang akal kayak orang bodoh bengkok sebelum mati. Loh, dia kan ahli zikir, begitu kata beliau. Kami jawab apa? Dia baru berzikir dengan lisan dan jiwa kolbunya, belum berzikir sampai ke dalam sir insaninya. Jadi ada sir insani, rahasia Allah di dalam diri. Kita mesti sampai belajar zikir, ini wajib Bapak Ibu, sampai sebelum mati wajib belajar zikir ini, walaupun nggak tahu namanya. Zikir apa? Sir insan, rahasia insan. Apa kata ulama kita? Mereka mendengarkan salah satu ilham dari Allah, taqwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Di bab taqwaha mereka mendengarkan kalam wa fi sirri ana, di dalam sirmu itu engkau baru dapat kenal aku. Hilangkan akumu, barulah nyata aku. Fazkuruni azkurukum. Selama ini belajar zikir masih angka-angka, kualitas-kualitas. Zikir sekian. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu masih belajar zikir supaya rezeki lancar. Ini pada nonton ini nggak, review mobil, sholawatin aja gitu ya. Remeh amat sih sholawat untuk beli mobil bekas lagi. Sholawat itu lebih mulia dari alam semesta kalau cuma untuk mobil kecil ya. Jadi jangan sampai mempermalukan Nabi Muhammad SAW lalu menggunakan sholawat kita untuk hal-hal yang kecil. Malu ya, lihat rumah, pengen rumah, sholawatin aja. Itu namanya ingin dunia pakai amal akhirat. Benar gak? Sholawat amal akhirat, zikir amal, puasa amal akhirat. Untuk apa? Dunia. Kecuali ngomongnya gini, ya Allah, semoga kalau aku punya rumah bisa menafkahi, menutupi aibku, keluargaku, dan nyaman beribadah. Oh, modus. Lumayan. Lihat nih, ada kendaraan, semua ya Allah, semoga punya kendaraan yang layak, pantas. Kalau pengajian nggak kena hujan. Modus, lumayan. Baru baca sholawat. Jangan karena nafsiyah diri kita yang bersyahwat ini ingin kenyamanan. Nih, perhatiin lagi. Apa ciri-ciri aku yang nafsiyah dengan aku yang rohani? Bedanya apa? Aku yang nafsiyah ini, yang manusia dari alam bawah rendah itu, dia sukanya yang senang-senang. Bangun malam jam 3 senang gak? Berat? Ngeluarin duit berbagi senang atau berat? Berat. Pergi haji umroh jalan-jalannya senang, pas sudah ibadahnya berat? Berat. Kita doakan yang sedang berhaji, ketua takmir ya, wah jadikan hajinya mabrur, amin ya rabbal alamin. Yang belum berangkat semoga diberangkatkan minimal umroh, amin. Tapi kata Nabi, nanti di akhir zaman orang umroh itu jalan-jalan. Semoga yang hadir ini umrohnya bukan jalan-jalan,
tapi karena ingin memakmurkan rumah-rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum umroh di sana, makmurkan dulu yang di sini. Ya, sebelum tawaf di sana, keliling dulu di dalam diri. Ya, sebelum ziarah yang di sana, berziarah dulu, kunjungi dulu diri yang sejati. Insya Allah koneknya kuat nanti. Amin ya rabbal. Oke. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu ayat berikut, beruntunglah orang-orang yang zakkaha, mensucikan, membersihkan jiwa. Tapi dalam hadis Nabi berdoa, ya Allah, bersihkanlah jiwa kami. Zakkiha, ya, bersihkanlah jiwa kami. Jadi yang membersihkan siapa? Allah juga. Kalau jiwa ini gak bersih, bersih itu bukan jadi malaikat. Bersih itu tahu caranya, kalau dia kotor tahu caranya pulang. Namanya taubat. Oleh karenanya orang yang bersih di dalam Islam itu, yang suci dalam Islam, bukan orang yang gak pernah maksiat, tapi orang yang dia punya satu amalan setiap hari bernama taubat. Orang yang paling banyak taubat bernama Sayyidina Muhammad SAW, dan beliau bertobat setiap hari berapa kali? 100 kali. Dan Nabi Muhammad tidak hanya istighfar taubat untuk dirinya, karena beliau tidak punya kotoran. Dalam surat Muhammad ayat 19 beliau diperintah, wastaghfir lidzambika wa lil mu'minin. Mohon ampunlah hai Muhammad terhadap dosamu dan dosa orang beriman. Jadi kenapa kita wajib bersolawat? Solawat itu nanti akan membawa istighfarnya Nabi buat kita. Jadi Bapak Ibu ini kalau nggak punya solawat, itu istighfarnya nggak sempurna. Karena yang betul-betul beristighfar itu hanya Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi ini kadang mengajarkan siapa yang ingin dibukakan jalan banyak-banyak istighfar. Tapi orang hari ini membawa hadis ini untuk kepentingan dunia. Ustadz ini cinta dunia apa cinta Allah sih? Kok urusan dunia pakai jalan akhirat? Itu kan salah jalan. Itu yang disebut sesat rohani. MUI nggak usah ngurusin fatwa-fatwa aneh-aneh. Yang begini diurusin. Orang pakai amal akhirat untuk keperluan dunia. Itu harus diurus. Bikin fatwa mulu. Fatwanya menjelekkan saudara kita sendiri. Hal yang begini masalah ini mesti diluruskan. Bagi saya itu sesat. Orang ingin dunia pakai media akhirat, itu bahaya. Yang bicara bahwa ini bahaya itu wali Allah Al-Ghaus Abul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Abdul Karim Sammani. Itu mereka sepakat mengatakan kamu punya hasrat duniawi, terus untuk mencapainya pakai amal dunia, awal ukhrawi, amal akhirat. Takun abghadal ibad ilallah, kamu menjadi hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirmu sujud kepadanya, tapi batin menginginkan selainnya. Badannya tawaf di Ka'bah, dalam hatinya ya Allah proyek, ya Allah proyek, ya Allah proyek, ya Allah. Apalagi musim-musim sebelum kampanye kan, badannya di Ka'bah, berkeliling di seputar Ka'bah, tapi hatinya berkeliling di hasrat duniawinya. Ya, apa? Kongsi. Suara rakyat. Suara. Caleg. Wali kota. Begitu hari ini. Duit. Karena ada hadisnya, antara umroh dan umroh dihilangkan kefakiran. Jadi orang ini umroh bukan karena ingin memakmurkan rumah Allah, tapi supaya nggak miskin. Ini perhatikan ya,
bedakan tujuan dengan manfaat. Ini kalau di kampus-kampus harusnya ilmu orang kampus jangan berhenti di kampus, mesti kita apa istilahnya dia, down to earth, membumikan ilmu kampus pesantren ke masyarakat. Jadi mohon maaf para kiai, kenapa Al-Fakir berani membawakan kajian-kajian ini di masyarakat umum? Karena saya berpikir Bapak Ibu ini awal penciptaan kita sama semua, benar nggak? Bapak punya ruh, saya punya ruh. Bapak punya jiwa, saya punya jiwa. Kita sama-sama dari tanah. Mungkin Bapak tanah konflik, saya bukan. Tanah sengketa. Tanah abang. Karena semua orang sama, yang berbeda cuma inteleknya. Jika bahasa yang di kampus, yang di pesantren dialihkan sedikit ke bahasa awam, itu akan dapat dipahami dengan baik. Maka mau seberat apapun kajian kami, insya Allah Bapak Ibu paham. Karena saya kan nanya dulu ke dalam sini, baru diterjemahkan keluar, nggak pakai bahasa kampus kita. Nah di kampus itu ada namanya maqasid syariah. Syariat ini tujuannya apa? Di dalam ilmu fikih, setiap kali ibadah kita mulai dengan usolli nawaitu. Itu adalah penetapan maqasid, maksud. Setiap niat pasti belakangnya ada lillahi nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi usalli fardal maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi. Belum orang bicara fikih maqasidi, ulama mazhab Syafi'i sudah mengajarkan bahwa melafazkan niat meluruskan maksud bagian dari sunnah walaupun tidak sunnah yang eksplisit. Tujuan ibadah itu aqimis sholata lidzikri, untuk mengenal Allah, untuk kembali ke Allah, bukan supaya hilang kefakirannya. Sholawat supaya beli rumah, beli mobil, bukan itu. Itu sesat itu. Itu sesat yang mesti diluruskan. Orang begini wajib punya mursyid. Jika ada ustadz begitu, dia wajib belajar lagi, cari mursyid yang bimbing dia. Ada seorang imam yang tiada yang paling alim di alam waktu itu kecuali dia, namanya Fakhruddin Ar-Razi. Yang di depan Bapak Ibu namanya siapa? Tanpa Fakhruddin. Imam Fakhruddin Ar-Razi wafatnya sekitar 606 Hijriah. Dia ini disowanin semua ulama antara kota Rai dan Armenia, Uzbek, Khawarizm. Semua orang datang ke dia, semua kiai. Tapi ada laporan, Tuan Syekh, ada satu ulama yang gak datang. Ditanya, siapa namanya? Ngapain dia? Namanya Imam Najmuddin Kubra, orang Khawarizm. Itu tetangganya Imam Bukhari, cuma beda masa ya. Lalu ditanya, kok dia nggak datang? Ini kan hari pertemuan ulama-ulama, kenapa dia nggak datang? Jadi ketua majelis ulamanya zaman itu siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Kata orang-orang, dia mursyid tarekat, ilmunya mantap. Kata Imam Fakhruddin, oke, biar saya aja yang sowan, jangan dia yang datang. Maka beliau kemudian turun dari mejanya, dari kursinya, dan dia langsung pakai kuda berangkat ke zawiyah suraunya Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Najmuddin Kubra. Udah jumpa ketemu, terjadilah dialog antara mereka. Ini disebutkan sebagian kisahnya oleh Imam Zahabi dan imam-imam yang lainnya. Apa kata Imam Zahabi? Berjumpalah Fakhruddin Ar-Razi dengan
Najmuddin Kubra. Setelah dia menyaksikan luar biasa kalam Imam Najmuddin Kubra, mengajarkan cara membersihkan hati, mengenal Allah, bertanyalah Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketua majelis ulama yang kaya, dia punya pembantu 30 pembantu dong. Ada yang punya pembantu 30 sini kiai? Orang kaya aja belum tentu punya pembantu 30 sini. Dia punya rumah gede sekali kayak istana raja, punya kekayaan di mana-mana, punya bini juga di mana-mana, Pak. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bertanyalah beliau, wahai Tuan Syekh Najmuddin Kubra, dengan cara apa engkau bisa mendapatkan ilmu yang aku tidak mengerti ini? Jadi ternyata Imam Fakhruddin, ketua majelis ulama zaman itu, dia heran-heran, kok ada orang mengerti ilmu yang dia gak mengerti, yaitu ilmu qalbu, ilmu rohani. Kata Imam Najmuddin Kubra, kamu mau? Ditanya 3 kali. Kata Fakhruddin, kalau boleh tahu, kasih tahu dong. Kata Imam Najmuddin Kubra, oke. Tinggalkan posisimu sekarang, duduk di tempat aku duduk. Engkau keluar dari sini akan paham yang aku maksud. Kata Imam Najmuddin Kubra, aduh saya orang sibuk, banyak kerjaan. Ini selevel ulama loh. Akhirnya Imam Najmuddin Kubra diam. Fakhruddin Ar-Razi pun diam, sawan pergi. Sekarang orang gak kenal Imam Najmuddin Kubra kecuali sebagai imam sufi, padahal dia ahli hadis. Fakhruddin Ar-Razi hanya sebagai ulama akliyah, ahli tafsir akidah akliyah. Gak disebut imam yang arif billah, kenal Allah. Asbab dia tidak mau tinggalkan posisi dia supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih. Tapi dia kenal beberapa ilmu imam ini, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, udah 9:30 ya. Allah menyebutkan orang sukses itu bukan orang berpunya secara materi saja, tapi orang yang berhasil mengelola dirinya. Dia bersihkan jiwanya, ya. Lalu di surat Al-A'la, setelah membersihkan diri, kalau tadi kan Asy-Syams, wa dzakara asma rabbih, lalu dia bermakrifat kepada Allah. Kata Imam Junaid, nih perhatiin, Imam Junaid berkalam, lau alimal umara ma fi asrarina laharabuna. Seandainya para penguasa tahu rahasia kolbu kami, mereka akan merenggutnya dari kami, akan menjajah kami, akan mencoba untuk mengambilnya dari kami. Maka Imam Fakhruddin tadi ingin mencoba mendapatkan ilmu itu, cuma pas dibuka jalannya dia nggak sanggup. Oleh karenanya Bapak Ibu, setiap musim kampanye politik yang dicari ulama bukan? Ya, kalau hujan nggak turun-turun yang dicari ulama, udah berobat kemana-mana yang dicari ulama. Nggak minta sembuh, tapi minta supaya hati sembuh. Kenapa? Karena ulama kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan itu Imam Ghazali membagi ulama itu terbagi 2. Ada ulama zahir, ulama bergelar LC, LMA, doktor. Ini mohon maaf ya, LC itu S1 Pak. Sebenarnya belum layak disebut ulama. Ulama itu mestinya minimal secara akademisi magister atau doktor lah. Mohon maaf yang masih LC, SAG ya. LC, SAG itu setara. Harusnya ulama dulu,
Itu kalau level pendidikan paling tinggi itu ya doktor lah. Cuma kan kalau kita ngomong begitu pada tersinggung ya. Katanya tuntutlah ilmu sampai liang lahat. Kok berhenti di S1? Orang S1 gurunya baru dikit, kalau S2 gurunya banyak, S3 gurunya lebih banyak lagi. Jangan sampai orang-orang ahlu sunnah ini kalah sama orang Syiah nanti. Orang-orang Syiah itu mereka bagi awam, menengah, ayatullah. Ayatullah itu mujtahid, orangnya boleh, dia punya otoritas tertinggi dalam agama. Sampai hari ini mereka masih bergerak. Yang boleh berfatwa cuma yang dapat gelar ayatullah. Sekarang di kita baru S1 udah fatwa. S2 belum rampung udah berfatwa, S3 belum beres udah berfatwa. Di Iran orang Syiah ini kita bisa kalah ahlu sunnah nanti nih. Katanya ahlu sunnah lebih benar dari Syiah, tapi manhaj kita sudah gak benar. Meskipun nih kita nih benar, kalau manhaj kita, sistem berpikir kita gak benar, kita akan kalah. Kita akan kalah Bapak Ibu. Bagi mereka, orang doktor kalau nggak mengikuti sistem pengajian sampai bergelar ayatullah nggak boleh fatwa. Di kita bebas. Makanya Indonesia ini negara yang bebas-bebas semua. Mau jadi kiai bebas, mau jadi koruptor bebas. Ya, itu nggak? Kiai jadi politisi boleh, politisi jadi kiai boleh. Kita menyaksikan itu, politisi jadi ustadz, ustadz jadi politisi. Kita tidak mengatakan agama ini tidak mengajarkan politik. Politik harus dibimbing agama. Bukan berarti agama ini tidak boleh jauh dari politik. Jangan dibalik. Politik tidak boleh jauh dipisahkan dari agama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dikatakan berdasarkan dua surat tadi Asy-Syams dan Al-A'la, Allah bersumpah dengan jiwa, Allah bersumpah dengan tubuh ini, dengan sifat-sifatnya yang Allah nyatakan pada diri dan tubuh. Lalu Allah mengajarkan jiwa ini baik, ini buruk. Lalu Allah mengatakan yang disebut sukses itu bukan sukses hanya sukses zahir, tapi sukses batin. Kalau bahasa orang lama, dia selesai dengan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Bersihkan rohani kita dari tempelan sifat jiwa dan tubuh. Bukan dipisahkan, dibersihkan. Gimana cara bersihkannya? Mulailah segala satu dengan bismillah. Makan itu kebutuhan tubuh. Kalau ingin membersihkan rohani, jangan sampai nggak makan, tetap makan. Tapi kata Nabi, kul bi bismillah, bacalah bismillah dalam makanmu. Nabi nggak ngomong mulailah makan dengan bismillah, bukan. Kul bibis, makanlah dengan nama Allah. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan setiap kali nyuap bismillah. Kalau kita kan cuma di awal, siapa lah yang nerjemahin begitu? Mulailah makan dengan bismillah, bukan gitu terjemahnya. Kul bismillah, makanlah dengan nama Allah. Nama Allah pada kalbu, pada ruh. Sedangkan pada zahir, ciptaan Allah bernama makanan, nasi, daging. Kita makan itu daging ayam, kalau nggak disembelih dengan nama Allah halal nggak? Kita ini sudah menyembelih di luar tubuh, disembelih sudah nih hewan. Tapi ketika mau masuk ke sini, nama Allah yang disebut waktu menyembelih mesti dibaca lagi.
Karena tadi dipisahkan dia, sekarang dimasukin lagi ke dalam diri kita. Mesti diulang lagi. Jika memisahkan ruhnya hewan dengan bismillah, dia mau dimasukin badannya ke tubuh kita yang bernyawa, yang berruh, harus dimulai lagi dengan bismillah. Kalau enggak, karakter hewannya akan bertumbuh kembang biak dalam diri kita. Bismillah tadi. Bismillah. Kalau lupa, bismillah fi awwalihi. Gimana kalau lupa? Ya Allah, bismillah di awal sampai akhir. Termasuk kalau lagi bikin anak, Pak. Coba bismillah. Coba bismillah, lupa ya. Bapak-bapak. Kalau syahwatnya syahwat binatang yang digoda oleh syaitan, sebut a'udzubillah, lalu sebut nama Allah di hati, pasti loyo, birahinya hilang. Berarti dari syaitan itu. Tapi jika disebut nama Allah, dia tambah menggebu-gebu, baru direstui oleh ruhani. Bikinlah anak banyak-banyak. Kalau enggak nanti anaknya tergantung tadinya lagi nafsu apa yang datang nih, nafsu kambing, anaknya karakter kambing tertuh, anaknya ya, ini hati-hati, kita nih nyalahin handphone, nyalahin orang, anak kita jahat, anak kita jadi buruk, ini kita, produk kita Bapak Ibu, lagi bikin gak ingat Allah. Maka harus diistighfarkan lah kita itu dengan akikoh dulu. Jadi akikoh itu cara membebaskan anak dari hutang-hutang kayak tadi. Ya. Jadi kalau bagi ahli hakikat, akikoh itu hampir wajib. Hampir wajib, bukan wajib. Makanya kalau nggak bisa di masa kecil, dikodok kapanpun umurnya. Gimana ciri-cirinya kalau lagi digoda syaitan? Sebut nama Allah, syahwatnya melemah. Berarti syahwatnya syahwat syaitannya, syahwat syaitan. Itu syaitan ikut menggoda lewat mata. Jadi yang menggoda pasangannya habis nonton bokep, nonton film biru, itu dia kesetanan itu. Itu dia mesti istighfar dulu, wudhu lagi, baru boleh sentuh bininya. Ya. Jangan nyentuh pasangan habis nonton yang haram-haram. Bersihin dulu. Maka Nabi mengatakan, jika kamu keluar rumah ada sesuatu yang sensual dalam pikiranmu, pulang segera. Ya, tapi pulang jangan langsung. Ya, cuci muka dulu. Kenapa? Tadi kita kesetanan. Bayangkan Nabi mengajarkan dalam hubungan yang sangat vulgar itu tidak boleh lupa nama Allah. Lagi makan itu aktivitas hewan, nggak boleh lupa nama Allah. Lagi mau jalan naik kendaraan biar gak sombong, jangan lupa nama Allah. Bismillah naik kendaraan apa? Bismillahi tawakkaltu. Kalau makan Bismillah. Kalau mau naik kapal, bismillahi majariha. Berarti bismillahnya ada pasangan-pasangannya. Mau nyembelih, bismillahi Allahu akbar. Kalau nyembelih apa? Nyembelih istri. Astagfirullahalazim. Waduh, kiai. Ya, bismillahi jannibna. Betul. Jadi itu bismillah supaya kita di jalan makan, minum, termasuk menggauli pasangan, jiwanya nggak kotor. Itu yang disebut qad aflaha man. Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Cara membersihkan jiwa ini langsung. Pertama syahadat, yang kedua taubat, yang ketiga ta'awuz, yang keempat wa zakarasma rabbihi fasalla, dia menyebut nama Allah. Jadi yang disebut-sebut nama, yang diingat zat yang punya nama.
Karena yang jumpa Allah itu adalah ruh yang pertama, yaitu Sayyidina Ahmad. Yang dapat mengingat Allah hanya Sayyidina Ahmad. Kita ini nggak bisa ingat Allah, Pak. Coba tanya nih, beliau ini kan orang tarekat nih, ingat nggak Allah kayak gimana bentuknya? Ini pertanyaan jebakan. Siril Asrar. Emang Allah punya bentuk? Yang enggak. Laisa kamislihi syai'. Bukan kosong juga. Kalau kosong ajaran Buddhis itu. Jadi yang pernah jumpa Allah siapa? Jumpa Ahad hanya Ahmad. Yang jumpa Allah hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mungkin langsung jumpa, kita harus menumpang di kapalnya. Kita harus numpang di syariatnya. Jadi kalau ada orang bilang langsung aja ke Allah, kan yang ngomong begitu dua kelompok. Satu orang ngaku-ngaku bertasawuf ahli hakikat, satu kawan kita salafi. Sama ini dosisnya hampir sama nih. Gak usah tawasul, langsung aja ke Allah. Ini teman kita salafi. Bener ente kalau udah sampai di sono. Jadi ajaran salafi itu ajaran hakikat. Ya, jadi kita ini kalau mau baik-baikan sama Wahabi Salafi bilang, bro, ya akhi, ajaran ente ini ajaran hakikat. Di kita tuh level tinggi. Coba kalau mau ke sono, tangga-tangganya lumayan. Kan dia bilang gak boleh tawasul kan? Langsung aja ke Allah. Boleh, gak apa-apa. Kalau sudah tahu jalannya. Orang ke kiai aja sulit jumpa, ketemu presiden aja banyak protokolnya, apalagi yang mempunyai alam semesta ini. Ya. Masuk ke diri aja banyak pintu-pintunya, gimana masuk ke Allah? Gak ada orang bisa sanggup masuk ke Allah, karena Allah tidak dapat dimasuki. Dia lebih dekat dari diri kita sendiri. Ya. Oleh karenanya, ketika ada orang mengatakan langsung saja kepada Allah, ente bener. Kan ada ahli hakikat tuh, gak usah pakai mursyid, langsung. Makanya ajaran hakikat yang hari ini menyimpang dari syariat Nabi Muhammad SAW, rata-rata mereka tidak mengkaji hakikat al-Muhammadiyah, tidak mengkaji Nur Muhammad, langsung ke sir insan. Wa fi sirri ana. Gaya bener itu ya. Kayak bisa langsung ya. Iya, siapa ente gitu. Jadi kita wajib menumpang pada kapal kolbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib menumpang. Yang ditatap Allah itu cuma kolbu beliau. Supaya kita ini ikut ditetap Allah, carilah perhatian Sayyidina Muhammad SAW dengan dua cara. Maka penulis kitab Martabat 7 ya, At-Tufa Ar-Mursalah Al-Iman Al-Burhanpuri beliau mengatakan, kalau ingin engkau sampai di maqam itu dua saja. Ini oleh-oleh pada malam ini. Pertama, ittiba'u sunanil Mustafa Muhammad SAW kamilan, mengikuti sunnah Nabi semuanya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari yang zahir sampai yang batin. Jangan zahirnya aja, batin juga. Ya, celana udah nggak jingkrang, tapi hatinya masih sombong. Kan jingkrang nggak jingkrang bukan itu intinya. Intinya adalah jiwamu, pikiranmu menganggap dirimu lebih baik dari orang. Ini teman-teman kita yang sudah jingkrang jangan diejek, Pak. Itu udah bagus, level 1. Tinggal dia motong kesombongan dirinya sebagaimana dia sudah potong celananya. Kita apresiasi teman-teman jingkrang itu ya. Tapi pikiran otaknya jangan jingkrang, sombongnya yang dinyingkrangkan. Ya. Maka berguru jangan hanya satu jalur, banyak jalur. Dan yang kedua, cara usul kepada Allah itu, pertama tadi apa? Ikut sunnah Nabi semuanya. Ya. Yang kedua, ini tariqatul muhaqqiqin wal muwahhidin.
Torikotnya ahli hakikat. Apa itu? Torikotul mahabbah, cinta. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini ruhnya mengikut. Kalau ikut sunnah akan terasa berat. Ini obat penghilang berat ikut ajaran Nabi Muhammad. Ruhul ittiba kalau saya sebut. Yang pertama ittiba, ngikut sunnah. Kalau yang kedua ruh ittiba, yaitu mahabbah. Dan mahabbah yang berarti cinta, maharnya cuma satu. Engkau berkorban untuk mengenalnya. Engkau hancurkan keakuanmu untuk mengenal keakuannya. Menghancurkan diri itu yang disebut dengan menfanakan diri. Fanakan diri, kenalilah dia. Gimana caranya? Mulai belajar tentang rahasia nama Allah, rahasia sifat Allah, ya. Di kajian-kajian nama Al-Asmaul Husna, sifat 20 mesti dihidupkan kembali. Nama-nama Rasulullah itu mesti dihidupkan kembali. Hanya itu cara usul. Barulah nanti nama kita, wajah kita disertakan di dalam daftar penumpang kapal bernama syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoi kita yang hadir malam ini. Mohon maaf jika terlalu menggurui. Mohon maaf nggak dapat salaman semua, ya. Semoga malam ini Allah hantarkan kalbu kita kehadirannya. Amin ya rabbal alamin. Ya rahib Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sadatina al-awliya wal anbiya wal mujahidin wasyuhada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim. Shalli ala sayyidina Muhammad arhami khalqika. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, cinta kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Sayyidana, ya Rasulullah, ya Abal Arwah. Wahai baginda Rasulullah, wahai ayahanda rohani kami, terimalah kami menjadi pengikut engkau. Terimalah kami menjadi anak-anak rohani engkau. Allahumma ya Allah, baligh salamana wa tahiyyatana ilaihi. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada beliau dan jadikan ini mahar cinta kami mengikuti beliau. Allahumma a'inna ya mu'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah yang maha penolong, tolonglah hambamu ini yang lemah ini, semua yang hadir malam ini, semua yang menyimak kajian ini, untuk kembali mengingat engkau, untuk kembali mengenal engkau, sehingga terang benderang jalan pulang kehadiran engkau. Wa syukrika, bantulah kami mensyukuri nikmat engkau. Ya Allah, kami mau malu minta kaya, tapi kami minta rohnya kaya, yaitu bersyukur kepada engkau. Ya Allah, bantulah kami husnul khatimah. A'inna ala husni ibadatik. Bantulah kami beribadah sebaik-baik ibadah, dan tiadalah ibadah terbaik kecuali kembali mengenal engkau. Ya Allah, anta'budallah ka'annaka tarah. Sebagaimana Rasul engkau mengatakan, menyembahnya seakan memandangnya. Izinkan kami yang tidak pantas memandang engkau, ya Allah, diizinkan memandang keindahan wajah jalal jamalmu, ya Allah. Allahumma ya Sattar, ya Ghaffar, ya Ghafur. Dosa kami sangat banyak, ya Allah. Semua kami ini pendosa, ya Allah. Semua kami punya aib yang tidak dilihat oleh hambamu, ya Allah, tapi tidak pernah itu luput dari pandanganmu, ya Allah. Tapi bagaimana munafiknya kami, ya Allah. Kami tidak malu dipandang engkau, tapi kami malu dipandang makhluk engkau. Ya Allah, kami munafik, ya Allah. Kami munafik, ya Allah. Kami berkhianat kepada engkau, ya Allah. Ya Allah, tahhir qulubana min hadzal nifaq, min hadzal khiyanah, min hadzal amrad. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan ini. Bersihkan jiwa kami dari penyakit-penyakit jiwa ini. Bersihkan rohani kami dari hijab-hijab penghalang kami. Izinkan kami, ya Allah, mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kami menjauh, ya Allah, jika kami tercecer, jika kami durhaka, ya Allah, jangan siksa
kami dengan hilangnya perhatian Engkau ya Allah, tapi tariklah kami dengan rahman rahimmu ya Allah, sehingga kami dipaksa kembali kepada Engkau ya Allah. Allahumma juzukna ilaika birahmatik wa bilutfik ya latif ya latif, ultuf bina wal muslimin, ultuf bina wa bil umara, ultuf bina wa bil ulama, ultuf bina wa bil muridin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Salawat Jibril sallallahu 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Nabi di hadapan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Amin amin ya rabbal alamin. Ya munazzil al-Fatihah, ya rabb sayyidina al-Fatih, ya rabb sayyidina al-Khatim, salli ala sayyidina Muhammad al-Khatim al-Fatih wa bihaqqihi fastajib da'watina waqdi hawaijana wassur auratina wa awsilna ilaik bihaqqil Mustafa wa bijahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.